Manusia memang sangat peka terhadap rasa sakit, entah itu sakit dalam bentuk fisik maupun sakit dalam bentuk mental. Seperti halnya saat kita merasa begitu terpuruk, tertekan, atau bahkan stres ketika kita mengalami situasi atau pengalaman yang buruk. Kita akan jauh lebih mengingat perasaan-perasaan negatif ini jauh lebih panjang jika dibandingkan perasaan bahagia yang biasanya menghilang dalam jangka waktu yang sangat cepat. Begitu pula labelan yang kita biasanya tunjukkan atau tetapkan untuk diri kita pribadi. Karena kita cenderung untuk peka terhadap masalah, rasa sakit, dan penderitaan, kita cenderung untuk menilai diri kita lebih rendah daripada yang seharusnya. Tapi ketahuilah, ada beberapa manfaat dari melakukan hal tersebut. Dan di sini kita akan membahas 10 alasan kenapa kamu yang merasa tidak hebat sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Jadi alasan yang pertama adalah karena kamu merasa diri kamu tidak hebat, dan kalaupun itu memang benar adanya, kamu adalah orang yang hebat dalam versi kamu sendiri, di mana kamu tidak berhenti mencoba karena kamu tahu kalau kamu tidak berusaha dalam kehidupan kamu tidak akan bisa berkembang dan menjadi orang yang hebat. Karena ketahuilah, kalau orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang hebat, dia cenderung untuk berusaha lebih sedikit daripada mereka atau kamu yang merasa diri kamu bukan siapa-siapa. Inilah sebuah kehebatan yang kamu miliki. Karena dengan rendahnya pelabelan diri yang kamu berikan terhadap diri kamu diharuskan untuk berjuang dan terus mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Dengan kata lain, kamu memiliki peluang untuk berkembang lebih luas dan lebih cepat, bahkan lebih jauh dari mereka yang merasa bahwa diri mereka sudah berada dalam titik hebat. Alasan yang kedua, kenapa kamu yang merasa bahwa diri kamu tidak hebat sebenarnya adalah orang yang hebat adalah karena kamu sudah menjadikan diri kamu bukan siapa-siapa, yang berarti kamu memiliki sebuah kemerdekaan dalam memilih pilihan kemana hidup kamu mau kamu arahkan. Orang yang sudah jelas arah hidupnya dan orang yang sudah hebat dalam sebuah jenis bidang dalam kehidupan seringkali terbelenggu oleh bidang tersebut. Terbelenggu oleh tanggung jawab yang harus mereka lakukan setiap hari pada bidang tersebut. Dan disinilah kelebihan yang dimiliki oleh orang yang merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa, di mana dia bisa memilih untuk menjadi siapapun yang dia inginkan, untuk meraih apapun yang dia cita-citakan, dan untuk mengabdi dalam bidang apapun yang dia nyaman lakukan. Karena menjadi bukan siapa-siapa atau merasa bahwa diri kamu bukanlah orang yang hebat adalah sebuah proses di mana kamu sudah mengosongkan gelas kamu. Dan ketahuilah, gelas yang sudah kosong bisa diisi oleh apapun itu, bahkan oleh emas dan intan berlian sekalipun. Dan jika kamu merasa diri kamu tidak pernah penuh, kamu bisa mengisinya dengan banyak sekali hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Maka kosongkanlah dan besarkanlah wadahmu untuk menampung semua permata dunia. Alasan yang ketiga adalah
Menjadi bukan siapa-siapa atau merasa bahwa diri kamu bukanlah orang yang hebat membuat kamu harus menghadapi situasi-situasi yang berat dalam kehidupan kamu. Karena mau bagaimana lagi, kita bukan siapa-siapa. Kita bahkan kadang merasa bahwa diri kita adalah orang yang gagal. Namun, ada sebuah kelebihan yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang yang sudah merasa diri mereka itu hebat dan berkecukupan, yaitu mental kita yang jauh lebih terasa. Karena situasi yang kita hadapi setiap hari jauh lebih berat daripada situasi-situasi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang sudah memiliki semuanya. Maka dari itu, saya berani mengatakan bahwa kamu adalah orang yang jauh lebih kuat daripada mereka yang sudah merasa bahwa diri mereka adalah orang yang hebat. Karena masalah-masalah yang sudah kamu lalui selama ini membuat kamu memiliki mental yang sangat kuat, keras batu bahkan. Yang apapun masalah yang akan datang nanti di kehidupan kamu di masa depan akan menjadi lebih ringan. Karena masalah tersebut akan jauh lebih kecil daripada masalah yang sudah kamu hadapi saat kamu berada dalam fase terendah dalam kehidupan kamu. Alasan yang keempat, kenapa menjadi bukan siapa-siapa adalah sebuah hal yang hebat, adalah karena situasi mengharuskan kita untuk kreatif. Atau dengan kata lain, kita adalah orang yang jauh lebih kreatif daripada yang kita pikirkan selama ini. Karena kalau kita tidak berpikir keras dan mencoba hal-hal yang baru setiap hari, kamu mungkin tidak akan bertahan sampai sejauh ini. Maka dari itu, inilah kehebatan yang selalu dimiliki oleh orang yang bukan siapa-siapa. Kadang, kalau kita berhenti berpikir dan berusaha untuk mencoba sesuatu hal yang baru setiap harinya, kita tidak akan makan. Maka dari itu, semakin rendahnya keadaan kehidupan kita bisa menjadikan sebuah ladang kreativitas atau pertumbuhan dari pemikiran kita yang semakin berkembang setiap harinya. Alasan yang kelima adalah rasa empati yang cenderung lebih tinggi dari mereka yang sudah merasa hebat. Ada satu hal yang sangat jelas yang saya rasakan saat saya dikelilingi oleh mereka yang notabene memiliki perjuangan yang lebih berat daripada saya dalam taraf pekerjaan yang lebih rendah tentu saja daripada yang saya lakukan. Yaitu mereka itu lebih bisa memahami keadaan orang lain. Mereka itu lebih memiliki kecerdasan emosional lebih tinggi daripada mereka yang dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa orang justru dipaksa untuk berjuang setiap hari untuk hanya mendapatkan sebuah perasaan kenyang. Dan jika kamu adalah orang yang selalu berjuang seperti ini, bahkan kamu merasa begitu rendah, dan kadang kamu bahkan merasa bahwa kamu adalah orang yang gagal, ketahuilah proses ini adalah proses di mana kamu mengembangkan kecerdasan emosional kamu. Karena satu-satunya cara untuk bisa mencerdaskan emosi kita adalah dengan dihantam oleh masalah-masalah dan pengalaman-pengalaman yang bisa membuat kita mengerti situasi dan keadaan orang lain. Dengan kata lain, semakin kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita bisa memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menghargai orang lain. Dan kita bisa berempati lebih besar terhadap
orang yang mengalami masalah di bawah kita ataupun masalah yang lebih besar daripada masalah yang kita alami. Karena kita pernah merasakan masalah yang juga sama beratnya dari masalah yang mereka rasakan. Alasan yang keenam adalah kamu dipaksa untuk selalu belajar hal baru. Walaupun kamu adalah orang yang sudah cukup hebat ataupun orang yang sudah berkecukupan dalam kehidupan kamu, jika kamu merasa bahwa kamu bukan siapa-siapa dan kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang lemah dan bukan orang yang hebat, pola pikir ini akan mengajak kamu untuk selalu ingin berjuang dan mengembangkan diri. Dan hal inilah yang selalu membuka pintu untuk belajar hal baru dalam kehidupan kamu. Karena mau bagaimanapun, proses pengembangan diri untuk menjadi lebih baik setiap harinya adalah dengan memanfaatkan waktu dengan belajar hal-hal baru. Kamu mungkin menghabiskan waktu dengan mempelajari alat musik, dengan mempelajari bidang pendidikan baru, atau dengan mulai membaca buku yang sebelumnya sangat enggan untuk kamu lakukan. Semua proses ini adalah hasil dari merasa bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Karena kalau kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang hebat, pastinya kita tidak akan dan enggan, bahkan malas untuk mempelajari hal baru. Ya, karena kita sudah merasa kita tahu semuanya, bukan? Alasan yang ketujuh kenapa kamu adalah orang yang hebat. Jika kamu merasa bahwa kamu bukanlah siapa-siapa adalah kamu cenderung untuk memiliki kemampuan mengelola situasi lebih tinggi daripada orang yang sudah merasa dirinya mampu melakukan banyak hal. Hal ini biasa terjadi dan dihadapi oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak sekali pengalaman pahit dalam hidup mereka. Mereka akan memiliki kemampuan untuk mengelola situasi dan emosi mereka secara pribadi. Mereka akan paham bagaimana untuk memetakan masalah, untuk memetakan prioritas, sehingga masalah yang datang atau situasi-situasi yang rumit bisa dengan efektif terselesaikan dengan resiko-resiko yang diminimalisir. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau kamu bukanlah siapa-siapa. Karena ketahuilah, kemampuan ini hanya bisa didapatkan oleh kamu yang selalu tertimpa masalah. Alasan yang kedelapan adalah kamu memiliki kontrol diri yang sangat tinggi. Ada satu masalah yang selalu muncul dari mereka yang merasa bahwa diri mereka adalah orang yang hebat. Di mana orang yang merasa dirinya adalah orang yang hebat selalu merasa perfeksionis. Mereka itu selalu menginginkan kesempurnaan dalam semua hal yang mereka lakukan. Bukannya berfokus pada keadaan diri, emosi pribadi, atau kontrol diri, orang yang perfeksionis justru akan terlalu fokus pada hasil dari apa yang mereka kerjakan dan juga pandangan orang lain terhadap apa yang mereka lakukan. Inilah keuntungan yang dimiliki oleh orang yang merasa bahwa mereka itu bukanlah orang yang hebat. Karena kamu tidak akan terbelenggu oleh pikiran-pikiran bahwa kamu harus melakukan semuanya secara sempurna. Toh, kita bukan siapa-siapa. Melakukannya saja sudah luar biasa. Memperjuangkannya saja sudah lebih dari cukup. Kenapa harus terjebak dalam pemikiran orang terhadap diri kita? Dengan kata lain, pengalihan diri dari pemikiran dan kesadaran tentang diri kita dan emosi kita akan lebih tinggi
dari orang yang merasa bahwa semuanya harus sempurna. Kamu akan memiliki kontrol diri yang lebih tinggi, pengelolaan emosi yang lebih matang, dan penempatan diri atau cara memposisikan diri dalam segala situasi dengan lebih sempurna. Karena tidak ada kegelisahan tentang bagaimana orang menilai kita. Kontrol diri ini juga bisa muncul akibat tekanan-tekanan besar yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita. Semakin sering kita menghadapi situasi yang berat, di mana situasi tersebut bisa membuat orang lupa pada dirinya sendiri, akan membuat kita menjadi orang yang lebih sadar dan orang yang lebih peka terhadap diri kita dan situasi di sekeliling kita. Alasan yang kesembilan adalah kamu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi lebih sederhana. Karena orang cenderung untuk berpenampilan atau untuk hidup dengan gaya bagaimana mereka memikirkan diri mereka. Jika mereka berpikir seperti orang yang elit, mereka akan berpenampilan seperti orang elit. Dan jika seseorang merasa bahwa dia bukanlah siapa-siapa, dia akan cenderung untuk berpenampilan apa adanya dan biasa-biasa saja. Justru, kesederhanaan ini adalah hal yang sangat luar biasa yang sulit sekali dimiliki oleh orang secara umumnya. Karena kesederhanaan adalah lambang dari ketidakberlebih-lebihan. Dan apapun itu jika kita lakukan secara berlebihan, selalu berujung pada hasil-hasil yang buruk bagi diri kita maupun orang lain. Alasan yang ke-10 atau yang terakhir adalah kamu yang merasa bahwa kamu bukanlah orang yang hebat, memiliki perjalanan seumur hidup. Kamu memiliki petualangan seumur hidup yang tidak akan pernah berakhir dalam proses pengembangan diri kamu. Yang dengan kata lain, kamu akan melampaui siapapun itu yang merasa diri mereka adalah orang yang hebat, walaupun jika mereka memang benar-benar adalah orang yang hebat. Menjadi bukan siapa-siapa membuat kamu harus berjuang lebih tinggi setiap harinya. Dan jika kamu selalu membarengi dirimu dengan kesederhanaan dan perasaan bahwa kamu bukanlah siapa-siapa, kamu akan berjuang seumur hidup kamu sampai orang lain yang ada di sekitaran kamu ikut termotivasi untuk bisa berjuang seperti apa yang sudah kamu contohkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.